Saudara, dari begitu banyak kucuran dana dalam penanganan COVID-19, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencium 4 potensi korupsi. Celah pertama, saudara, ada pada pengadaan barang atau jasa. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari kolusi, markup, kickback, konflik kepentingan, sampai kecurangan. Potensi kedua berupa korupsi filantropi atau sumbangan pihak ketiga. Bentuknya kerawanan dalam pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, dan penyelewengan bantuan. Berikutnya, saudara, alokasi sumber serta penggunaan dana anggaran pemerintah pusat plus daerah. Terakhir, korupsi penyelenggaraan bantuan sosial atau jaring pengaman sosial. Nah, saudara, butuh pengawasan ekstra memang. Jangan sampai uang yang digelontorkan untuk mengatasi pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, tidak tepat sasaran. Untuk perlindungan sosial saja, dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang sudah terpakai hingga 6 Agustus sudah 86,45 triliun rupiah. Sekitar 42% dari pagu perlindungan sosial sebesar 203,91 triliun rupiah. Rinciannya, saudara, terbanyak untuk program Keluarga Harapan, diikuti oleh kartu sembako, bantuan tunai non-Jabodetabek, BLT, dana desa, bantuan sembako Jabodetabek, diskon listrik, dan kartu prakerja sebesar 2,4 triliun rupiah. Dan ini bakal terus membesar, saudara, seiring dengan makin banyaknya program perlindungan sosial lain. Kartu prakerja saja sudah memasuki pendaftaran gelombang 6. Nah, begitu banyak dana yang digelontorkan untuk berbagi program COVID-19, pengawasan pun mesti ketat. Kita akan ulas lebih dalam dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak, ini KPK kan selalu dilibatkan dalam pengawasan berbagai program bansos COVID-19. Dari pantauan dan evaluasi KPK, ada berapa kasus korupsi ataupun penyalahgunaan dana COVID-19 bansos sejauh ini? Ya, kalau jumlah kasusnya kita tidak monitor secara keseluruhan, Mbak. Ya, memang kita sudah membuka lewat jaga bansos itu, kalau ada penyimpangan atau penyalahgunaan dana bansos, masyarakat dipersilakan untuk melaporkan lewat bansos ataupun lewat telepon atau portal yang dimiliki KPK di Kota Pengaduan. Nah, sejauh ini kita belum memonitor berapa banyak laporan yang sudah masuk ke KPK terkait penyalahgunaan atau korupsi di bidang bansos. Tapi memang ada laporan-laporan dari masyarakat terkait penyimpangan dana bansos itu, Mbak. Gitu kan. Nanti kita akan lihat lagi sejauh mana penyimpangan itu, apakah itu sifatnya korupsi atau misalnya hanya sebatas misalnya masyarakat sudah dicatat tapi belum menerima bantuan. Kan begitu. Banyak juga yang masyarakat yang melaporkan bahwa dia sudah mendaftar tetapi tidak atau belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. Itu yang banyak disampaikan lewat jaga bansos itu, Mbak. Artinya ada Pak Alex, artinya ada kecurigaan data fiktif untuk penerima bansos begitu? Kalau data fiktif itu kan bergantung pada data yang diberikan oleh Kemensos kemarin, Mbak, ya. Tidak tertutup kemungkinan sebetulnya tidak fiktif juga, kan kita sudah minta kepada Kemensos dan pihak Pemda itu agar bansos itu disalurkan dengan mendasarkan nomor induk ke pendidikan. Jadi harus jelas orang dan alamatnya pihak-pihak yang akan menerima bansos itu. Mungkin lebih tepat kalau bansos itu disalurkan tidak tepat sasaran. Artinya apa? Masyarakat yang berhak mendapat tetapi tidak mendapat, atau masyarakat yang seharusnya tidak berhak justru mendapatkan. Nah, itu semuanya akan bergantung pada data yang dimiliki oleh pemerintah, dalam ini Kemensos maupun pemerintah di daerah, Mbak. Gitu. Oke, Pak Alex, ini kan ada 4 potensi korupsi yang diamati sama KPK begitu. Di mana celah yang paling besar kalau dari hasil pengamatan selama ini? Celah paling besar tetap di proses pengadaan barang dan jasa. Bukan saja terkait dengan pada saat pandemi sekarang ini, sebelumnya pun PBJ pengadaan barang itu juga menjadi titik yang paling rawan dalam penggunaan anggaran APBN maupun APBD, Mbak. Ya. Terkait dengan kondisi darurat oleh pandemi ini juga semakin rawan. Karena apa? Proses pengadaan barang dan jasa tidak harus dilakukan dengan lelang, tetapi bisa dilakukan dengan swakelola atau dengan penunjukan langsung. Nah, ini tentu membuka potensi kerawanan yang lebih besar kalau misalnya pemerintah kurang cermat dalam proses perencanaan, ya, maupun dalam pengawasannya.
Ya. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Alex. Semoga selamat kembali mengamati karena kita maunya dana PEN ini harus tepat sasaran. Kalau tidak ya sia-sia pengorbanan pemerintah dengan sejumlah program ya Pak Alex. Terima kasih. Selamat malam Pak Alex. Ya.